Oke, coba deh pikirin sebentar. Ada satu hal yang kita pakai setiap detik pas kita natap layar ini, tapi mungkin kita jarang banget kepikiran. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik si konduktor digital yang nggak kelihatan ini, sistem operasi. Pernah nggak sih kalian mikir, gimana ceritanya kita bisa dengerin musik, sambil download file, sambil buka puluhan tab di browser, semuanya jalan barengan di satu waktu? Kok bisa? Kenapa laptop atau HP kita nggak langsung ngeheng atau kacau balau? Nah, jawabannya itu ada di satu pahlawan yang kerja diam-diam di belakang layar. Benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa di dunia digital kita. Siapa lagi kalau bukan? Sistem operasi, atau yang biasa kita sebut OS. Oke, kita bedah lebih dalam yuk. Biar benar-benar paham, kita harus lihat peran OS ini sebagai sebuah jembatan. Jembatan super penting antara kita, manusia, dan mesin rumit yang ada di depan kita ini. Jadi, apa sih sebenarnya sistem operasi itu? Gini deh, bayangin OS itu kayak penerjemah super canggih. Kita kan ngomong pakai bahasa manusia ya, klik mouse, ngetik di keyboard. Nah, komputer atau hardware-nya itu cuma ngerti bahasa mesin yang rumit banget. OS inilah yang nerjemahin semua perintah kita biar si otak komputer alias CPU dan memorinya bisa ngerti. Tanpa dia, kita sama komputer nggak bakal nyambung. Intinya, OS itu punya 3 misi utama. Pertama, ya jelas buat ngejalanin semua aplikasi yang kita mau. Kedua, dia menyembunyikan semua kerumitan hardware, biar kita sebagai pengguna ngerasa semuanya gampang dan simple. Dan yang ketiga, ini penting banget, OS harus pinter-pinter ngatur semua sumber daya, CPU, memori, hard disk, biar kepake secara efisien, nggak ada yang boros. Nah, gambar ini nunjukin posisinya dengan jelas banget. Coba lihat deh. Paling bawah itu kan hardware, otak dan ototnya komputer. Terus paling atas itu kita, penggunanya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada aplikasi-aplikasi kita, kayak browser atau game. Dan lihat, persis di bawah aplikasi ada lapisan pondasi yang nahan semuanya. Itulah sistem operasi. Dia pondasinya yang bikin semua yang ada di atasnya bisa jalan bareng dengan damai. Oke, kita lanjut. Sekarang kita udah tahu posisi OS di mana. Yuk kita kulik lebih dalam lagi. Kerjaannya tuh ngapain aja sih? Kita bisa lihat OS ini sebagai manajer super yang ngaturin semua sumber daya. Yap, analogi paling pas emang manajer project. OS itu nggak ngerjain semuanya sendiri, tapi dia yang mastiin semua anak buahnya, yaitu komponen-komponen hardware, kerja bareng dengan benar dan efisien. Nah, si manajer ini punya dua tugas utama yang beda banget tapi sama-sama penting. Ini dia, dua peran utamanya. Di satu sisi, dia itu kayak manajer sumber daya. Dia yang nentuin, oke, program ini dapat jatah CPU sekarang. Program itu dapat memori segini. Dia yang bagi-bagi tugas biar nggak ada yang rebutan atau tabrakan. Di sisi lain, dia juga jadi semacam polisi program. Dia ngawasin semua aplikasi, pastiin nggak ada yang berbuat aneh, nggak ada yang error parah, atau pakai sumber daya seenaknya yang bisa bikin seluruh sistem crash. Jadi, dia yang ngatur sekaligus ngawasin. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling keren. Kita bakal lihat gimana OS jadi konduktor yang mimpin orkestra hardware yang super kompleks. Pertanyaannya gini deh, CPU itu kan larinya kenceng banget ya. Nah, gimana caranya dia bisa kerja bareng sama perangkat lain yang jauh lebih lambat, kayak mouse atau printer, tanpa harus nungguin mereka? Kalau tiap kita gerakin mouse, CPU-nya harus berhenti total dan nunggu, wah, komputer kita bakal lemot banget kan? Ternyata ada solusi yang cerdas banget dan efisien. Namanya adalah interrupt, atau kalau diartiin ya, interupsi. Jadi, interrupt itu apa? Anggap aja kayak gini, si CPU itu manajer yang super sibuk. Nah, daripada si manajer nanya ke setiap anak buahnya, kamu butuh bantuan? Kamu gimana? Itu kan buang-buang waktu. Mendingan setiap perangkat dikasih bel. Kalau mereka butuh perhatian si manajer, mereka tinggal pencet belnya. Ting! Nah, sinyal bel itulah yang namanya interrupt. Inilah kunci dari multitasking yang sebenarnya. CPU bisa fokus kerja dan baru nengok kalau ada yang manggil. Nah, karena sistem bel ini, makanya sistem operasi itu sering disebut interrupt driven, alias digerakkan oleh interupsi. Jadi dia nggak ngecek-ngecekin satu-satu terus. Capek dong, dia lebih santai, nunggu aja, dengerin kalau ada sinyal masuk. Begitu ada yang manggil, dia langsung gerak cepet, beresin urusannya, terus lanjut kerja lagi. Efisien banget kan? Coba kita lihat gambar ini biar lebih kebayang. Garis yang di atas itu ceritanya kerjaan CPU. Lagi sibuk ngejalanin program kita. Tiba-tiba ada permintaan buat baca file dari disk. Nah, CPU ini pinter. Dia nggak nungguin. Dia cuma kasih perintah ke pengontrol disk. Tolong baca file ini ya. Terus dia balik lagi ngerjain kerjaan utamanya.
Nanti, pas disknya udah selesai baca, dia bakal kirim sinyal interrupt, si bell tadi. Baru deh CPU-nya nengok sebentar, ngambil datanya, terus lanjut kerja lagi. Ini benar-benar gambaran efisiensi yang luar biasa. Nah, semua mekanisme canggih ini tentunya nggak berhenti di situ aja, tapi terus berevolusi. Di bagian terakhir ini kita bakal lihat gimana evolusi arsitektur komputer dan OS ngebentuk kekuatan super yang kita nikmatin sekarang. Jadi gini, makin ke sini, kita kan makin rakus ya. Kita mau jalanin aplikasi makin banyak, makin berat semuanya. Barengan, jelas satu otak atau satu prosesor aja udah nggak cukup, udah mengap-mengap. Makanya terjadilah pergeseran besar. Dari yang tadinya cuma punya satu prosesor, sekarang jadi punya banyak prosesor atau arsitektur multiprosesor. Nah, ini dia evolusinya kelihatan jelas. Yang kiri itu desain model lama. Ada beberapa prosesor, tapi mereka chipnya kepisah-pisah. Terus nyambung ke memori. Bisa sih, tapi komunikasinya jadi agak jauh. Bandingin sama yang kanan, desain yang lebih modern kayak dual core. Ini dua otak prosesornya dimasukin ke dalam satu chip yang sama. Jadinya mereka bisa ngobrol jauh lebih cepat, dan bagi-bagi catatan atau cache-nya juga lebih gampang, jauh lebih efisien. Dan intinya, inilah jawabannya. Kenapa HP, laptop, bahkan smartwatch kita sekarang rasanya cepat banget, responsif, dan bisa multitasking tanpa masalah? Ya karena arsitektur yang lebih nyatu dan lebih canggih ini. Tentunya semua ini bisa terjadi karena sistem operasinya juga ikut berevolusi jadi lebih pintar buat ngatur semua otak tambahan ini. Nah ini yang bikin makin seru. Sekarang OS itu udah nggak cuma ada di laptop kita kan? Dia ada di mobil, di AC, di kulkas pintar di rumah kita, bahkan ngatur lampu lalu lintas di kota-kota pintar. Jadi pertanyaannya buat kita renungkan adalah, seiring si konduktor tak terlihat ini makin masuk ke semua bagian hidup kita, kira-kira peluang baru apa lagi ya yang bakal kebuka di masa depan? Coba deh kita pikirin sama-sama.